Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lia Uzliawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Atan Hamidi dengan NIM 55522000158, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 dari buku Scott, yaitu tentang earning management. Scott mendefinisikan earning management sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen dan pemilik yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Ada dua cara memahami earning management, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memandang manajemen laba sebagai perilaku opportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, utang, dan kos politik. Yang kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien. Artinya, earning management memberi fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Pola manajemen laba yaitu ada 4. Yang pertama yaitu taking a bath, yang kedua income minimization, yang ketiga income maximization, dan yang keempat income smoothing. Taking a bath adalah hal ini dapat terjadi selama periode organisasi atau restrukturisasi. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen mungkin merasa sebaiknya melaporkan. Yang besar tidak banyak ruginya pada saat ini. Akibatnya pencatatan penghapusan besar menempatkan pendapatan masa depan di bank. Yang kedua yaitu income minimization, yaitu mirip dengan taking a bath, tetapi tidak terlalu ekstrim. Pola seperti itu dapat dipilih oleh perusahaan yang terlihat secara politis selama periode profitabilitas tinggi atau ketika perusahaan mencari undang-undang untuk melindungi diri dari persaingan asing. Kebijakan yang menyarankan minimalisasi pendapatan termasuk penghapusan aset modal dan aset tidak berwujud secara cepat, dan pengeluaran biaya iklan dan R&D. Pertimbangan pajak penghasilan seperti penggunaan inventaris LIFO seperti yang saat ini diizinkan di Amerika Serikat memberikan serangkaian motivasi lain untuk pola ini. Yang ketiga, income maximization, yaitu dari teori kontrak, manajer dapat terlibat dalam pola maksimalisasi pendapatan bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus, asalkan ini tidak dimasukkan mereka di atas topi. Perusahaan yang dekat dengan pelanggaran perjanjian utang juga dapat memaksimalkan pendapatan. Income smoothing, yaitu ini mungkin merupakan pola manajemen laba yang paling menarik dari perspektif teori kontrak. Manajer penghindar risiko lebih memilih aliran bonus yang kurang bervariasi. Hal lain sama. Konsekuensinya, manajer dapat memuluskan pelaporan pendapatan dari waktu ke waktu sehingga menerima kompensasi yang relatif konstan. Kontrak kompensasi yang efisien dapat mengeksploitasi efek ini dan membiarkan beberapa perataan laba sebagai cara berbiaya rendah untuk mencapai utilitas reservasi manajer. Tujuan earning management untuk mendapatkan bonus. Tujuan manajemen laba untuk mendapatkan bonus dalam paper Haley 1985 yang berjudul The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decision is a seminal investigation of a contractual motivation for earning management. Efek skema bonus pada keputusan akuntansi adalah investasi motivasi kontrak pengelolaan pendapatan. Efek skema bonus pada keputusan akuntansi adalah investigasi motivasi kontrak pengelolaan pendapatan. Haley mengamati bahwa manajer memiliki informasi dari dalam pada pendapatan bersih perusahaan sebelum pengelolaan pendapatan atau laba. Bagaimana manajer mengelola laba bersih? Haley mengasumsikan bahwa manajer menggunakan metode akrual dengan formula laba bersih sama dengan arus kas berasal dari operasi ditambah akrual bersih. Ini dapat dipecah menjadi laba bersih sama dengan arus kas berasal dari kegiatan operasi ditambah atau dikurang akrual non-diskresioner.
bersih, ditambah atau dikurang akrual diskresioner bersih. Asumsi penjelasan untuk 4 item akrual sebagai berikut. Beban amortisasi, peningkatan piutang usaha bersih, kenaikan pada persediaan, penurunan pada utang usaha, dan kewajiban akrual. Motivasi lain pada manajemen laba, yaitu motivasi kontrak. Ada alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam kontrak, yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi, yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan merasa bahwa upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Ada 2 tujuan untuk menggambarkan earning management dari sisi kontrak, yaitu kontrak antara manajer dengan perusahaan dan kontrak antara perusahaan dengan kreditur. Initial Public Offering atau IPO. Berdasarkan definisinya, perusahaan yang melakukan IPO masih belum mempunyai harga pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menilai saham dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, informasi akuntansi keuangan yang dimasukkan ke dalam prospektus menjadi sumber informasi yang berguna. Selanjutnya yaitu sisi baik dari earning management. Membuka komunikasi yang diblok atau terhambat. Konsep komunikasi yang terhambat atau diblokir berasal dari Dembski dan Shepington 1987. Dembski dan Shepington menunjukkan kehadiran dari komunikasi yang diblokir yang bisa menurunkan efisiensi dari kontrak agen. Karena agen kemungkinan akan kekurangan perolehan informasi dan berkompensasi dengan bertindak. Jika hal ini terjadi, maka pelaku utama akan menerima insentif untuk mencoba mengeliminasi atau menurunkan blokade informasi. Bukti empiris sisi baik earning management. Subramanyam 1996 membagi akrual ke dalam komponen diskresioner dan komponen non-diskresioner menggunakan model Jones. Subramanyam menemukan setelah pengendalian terhadap efek arus kas operasi dan akrual non-diskresioner pada pengambilan saham. Konsisten dengan para manajer, rata-rata menggunakan earning management secara bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi bagian dalam tentang laba masa depan. Sisi buruk earning management, manajemen laba oportunistik. Meskipun teori dan bukti bertanggung jawab dalam mempergunakan manajemen laba, ada juga bukti manajemen laba yang buruk. Dari perspektif kontrak, ini merupakan hasil dari tingkah laku opportunistic manager. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba agar memaksimalkan bonus mereka, investigasi menggunakan sejumlah motivasi untuk manajemen laba tersebut. Yang umum adalah kedekatan dengan pelanggaran perjanjian utang. Motif lain untuk melakukan manajemen laba yang buruk muncul ketika manajer bermaksud untuk meningkatkan modal saham baru dan ingin memaksimalkan hasil dari penerbitan saham baru. Selanjutnya yaitu implikasi bagi akuntan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, bagaimanapun tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan, pengungkapan penuh membantu para investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap bias perilaku dan mengurangi kemampuan manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar. Cara lain untuk meningkatkan pengungkapan mencakup pelaporan dampak pada pendapatan inti yang secara umum, membantu investor dan komite kompensasi untuk mendiagnosis kelemahan item. Contoh kasus. Kesimpulan, manajemen laba dimungkinkan oleh fakta bahwa pendapatan bersih yang benar tidak adanya. Selanjutnya, GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle tidak sepenuhnya membatasi pilihan kebijakan manajer dan prosedur akuntansi. Konsekuensi ekonomi dibuat ketika perubahan GAAP mempengaruhi kemampuan manajer untuk bermain. Artinya, manajer akan bereaksi terhadap perubahan aturan yang mengurangi fleksibilitas pilihan akuntansi mereka. Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan khusus. Terdapat 2 cara yang saling melengkapi dalam berpikir tentang manajemen laba. Pertama, perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimumkan utilitasnya dalam kompensasi kontrak dan kos politik. Kedua, perspektif kontrak efisien ketika manajemen laba dilakukan untuk menguntungkan semua yang terlibat dalam kontrak. Ada 3 sasaran yang dapat dicapai oleh manajer dalam melakukan manajemen laba, meliputi minimalisasi biaya politik,
maksimalisasi kesejahteraan manajer, dan minimalisasi kas pendanaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.